Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, izin memperkenalkan diri, nama dan dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3C, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada video kali ini saya masih membahas tentang manual pengoperasian KRD Bandara Internasional Adi Sumarno yang beranggotakan kelompok 1 yaitu Arsinesa Fauzia, 2 Arya Yudhara Saputra, 3 Faisal Ridho Mustafa, 4 Habib Abdul Mukid, 5 Kevin Morati, dan yang terakhir yaitu Rahmat Ramadhani, saya sendiri. Pada bab 4 ini membahas tentang TECU. TECU atau Traction Engine Control Unit merupakan alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada kereta. TECU dipasang pada masing-masing engine pada rangkaian kereta rel diesel elektrik untuk Bandara Internasional Adi Sumarno. TECU menggunakan suplai dan tegangan kontrol sebesar 110 volt DC. Pengoperasian TECU didukung dengan kabel RS485 atau komunikasi. Fungsi TECU yang pertama itu display HMI. TECU menampilkan status, pesan, dan fault dari suatu subsistem dalam bentuk teks atau angka pada layar HMI atau Human Machine Interface. Kedua itu input dan output. TECU mempunyai inputan dan keluaran dalam bentuk digital dan analog. TECU memprosesnya pada prosesor internal dan menampilkan keluaran dalam bentuk digital dan analog. Keluaran dari TECU akan digunakan untuk mengendalikan relay, lampu, dan peralatan listrik lainnya dan menampilkannya. Yang ketiga ada kontrol. TECU memiliki 4 fungsi kontrol utama yaitu engine RPM, tegangan pada genset, inverter VVVF, dan melakukan proteksi pada sistem. Selanjutnya ada pencatatan data. TECU akan mencatat fault yang terjadi pada subsistem selama pengoperasian kereta. Bucket memory jumlah 10 snapshot agar kondisi sebelum dan sesudah terjadinya fault bisa ditampilkan pada HMI. Yang kelima itu pengujian. TECU memiliki kemampuan untuk penguji keluaran digital. Pengujian ini hanya bisa dilakukan pada saat engine tidak sedang diaktifkan atau mesin sedang mati. Fungsi kontrol TECU itu pertama ada perintah dari master controller. Master controller dipasang pada ruang kabin masinis dan memiliki 3 perangkat yaitu key switch, direction handle, dan main handle. Yang pertama ada key switch. Posisi key switch yaitu ada on dan off. Kedua, direction handle. Posisi direction handle yaitu ada 3, F, O, dan R. F itu untuk arah depan, O itu untuk off atau netral, dan R untuk ke belakang. Yang ketiga itu ada main handle. Main handle itu tombol power dan rem atau switch. Handle yang untuk power itu memiliki 7 power. Yang pertama dari netral P1, P2, P3, P4 sampai P7. Selanjutnya ada brake. Brake ada 8 yaitu B1 sampai B7 dan ada emergency brake. Selanjutnya ada baterai kontrol. TECU membaca tegangan baterai. Ketika baterai menurun sampai 77 volt, kemudian TECU akan melakukan 1. Mengatur engine dengan kondisi ideal RPM. 2. Mengirim pesan atau baterai load voltage pada display. Dan 3. Mengaktifkan rem darurat atau active low. Status on atau off dari pengisi baterai. On untuk tegangan 85 volt DC dan off untuk tegangan 90 volt DC. Selanjutnya ada item engine. TECU mengontrol RPM dari engine menggunakan CAN bus. TECU membaca data dari engine melalui CAN bus dari ECM atau Engine Control Module. Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi status dari engine, termasuk kecepatan, temperatur, dan tekanan. Pada aplikasi ini, TECU tidak dapat membacanya dari ECM. Item selanjutnya yaitu generator. Untuk beberapa kondisi kesalahan, TECU akan melakukan proteksi dengan memutus arus eksitansi agar tidak memperoleh tegangan genset dan kondisi ideal RPM. Di samping mengontrol RPM engine, fungsi primer TECU yang kedua adalah mengendalikan tegangan genset. Ram rate adalah 100 volt AC per detik. Generator memerlukan arus eksitansi untuk memproduksi tegangan. Unit exciter diperlukan untuk menambah kekuatan sinyal analog
dari TECU menjadi arus eksitansi untuk generator. Genset dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mendeteksi tegangan, arus, dan temperatur genset. Item yang selanjutnya ada unit exciter. Kontrol dan fungsinya itu unit exciter merupakan unit yang memperkuat sinyal analog dari TECU menjadi arus exciter pada generator. Selanjutnya rectifier. TECU memperoleh status bahwa temperatur rectifier tinggi dan ditampilkan pada HMI. Selanjutnya ada sistem propulsi. Sistem propulsi terdiri dari PA dan PH box. PH box terdiri dari CCU per M untuk mengontrol MCM dan PA box yang terdiri dari CCU per M untuk mengontrol MCM dan CCU per A yang mengontrol AC. Selanjutnya ada item deadman. TECU mengontrol aktivasi deadman. Deadman aktif ketika perintah forward atau reservoir aktif. Jadi jika handle pada posisi netral, deadman tidak akan aktif. Fault pada soft start. Ada dua sistem yang digunakan pada cooling system engine, yaitu CAC dan radiator. CAC menggunakan udara sebagai sistem pendingin 2 fan motor. Radiator menggunakan air sebagai sistem pendingin dengan 1 fan motor. Untuk menghindari arus starting yang tinggi, tiap-tiap CAC dan motor radiator dilengkapi dengan sistem soft start. Ketika terjadi kesalahan pada soft start, sistem soft start akan mengirim sinyal fault pada TECU. Sinyal fault diambil secara bertahap dari soft start. Item selanjutnya spesifikasi kecepatan kereta. TECU memperoleh informasi kecepatan kereta dari sistem propulsi dan merekam jika terjadi fault. Diameter roda pada satu aksel di TECU harus diatur pada HMI. Pengaturan ini harus digunakan oleh sistem propulsi untuk menghitung kecepatan kereta akurat. Item selanjutnya itu sistem pintu dan footstep. TECU menerima status pintu dari sistem pintu yang ada. Selanjutnya control slip dan slide. Control slip akan ditahan oleh CCU per M pada MCM. Control slide pada brake friction akan dilakukan WSP. Pengereman dinamik dilakukan oleh CU per M. Apabila CCU per M tidak dapat mengendalikan slide, sistem propulsi akan memotong pengereman dinamik. Status WSP dan katup WSP diinput pada TEC. Selanjutnya ada brake system. Kesalahan friction brake. Yang pertama itu pada kereta 1 batas kecepatan 70 km per jam. Kesalahan friction brake pada kereta 2 batas kecepatan 50 km per jam. Dan jika kesalahan friction brake pada kereta ketiga ataupun keempat, kereta tidak dapat dioperasikan. Selanjutnya ada pengereman dinamik. Pengereman selalu ditunjukkan dengan pengereman elektropneumatik, sedangkan pengereman dinamik hanya mendukung pengereman elektrodinamik apabila saklar pengereman dinamik diaktifkan. Pengereman dinamik hanya pada kereta M. Pengereman dinamik diputus pada kecepatan kereta 6 km per jam ketika 1 MCM atau TECU atau kabel komunikasi RS485 salah. Pengereman dinamik pada semua MCM dinonaktifkan. Item selanjutnya itu sistem kondisi udara. TECU menerima status AC dan ditunjukkan pada HMI. Selanjutnya monitoring. Untuk tujuan monitoring terdapat voltmeter dan ammeter yang berfungsi untuk melakukan monitor dan arus tegangan DC-link yang terletak pada kabin 1 dan kabin 2. Tegangan dan arus DC-link diukur berdasarkan sistem propulsi dan dikirim ke TECU via RS485. TECU mengirim keluaran berupa sinyal analog 4-20 mA pada voltmeter. Selanjutnya ada TECU. Sistem TECU terdiri dari unit utama, display atau HMI, dan berbagai sensor. Terima kasih. Demikian video paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.